Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk progres UAS berupa Business Innovation. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yang Bruno Pradita, kemudian ada Erik Davin Wijaya, lalu Fajar Raken, dan yang terakhir ada Bagas Jonathan Stanggang. Next. Di sini kami ingin membawa membawa tema seperti warung Madura. Jadi di Indonesia ini kan banyak sekali usaha kecil seperti warung Madura yang menjadi sesuatu yang sangat umum di masyarakat kita, yang mana menjadi salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan karena mereka tuh menjual banyak sekali produk seperti makanan ringan, minuman, rokok, bahan makanan pokok, serta barang-barang rumah tangga. Jadi warung Madura ini sangat berguna bagi masyarakat. Warung Madura juga beroperasi sangat lama dibanding warung-warung yang lain, yaitu 24 jam, dan harga-harga yang ditawarkan di warung Madura ini juga cukup terjangkau dan bisa bersaing bisa bersaing di toko-toko yang terdekat di setiap perumahan. Jadi warung Madura ini sangat 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 berguna di kalangan masyarakat, apalagi di desa-desa. Next. Oke, kita mulai di bagian problem identification-nya. Jadi major problem di usaha warung Madura ini biasanya dimiliki oleh UMKM dan mereka belum tentu mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Kalau pencatatan penjualan ataupun pembelian sangat penting untuk mengetahui kalau usaha mereka berjalan dengan baik atau tidak, ataupun apakah ada pendapatan yang belum dioke. Jadi itu em, memang benar yang disebutin di problem identification di sini, karena biasanya tuh warung Madura tuh pasti kurang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik gitu. Jadi biasanya kan ini tuh jadi menyebabkan kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan secara akurat dan sistematis, lalu seperti pencatatan penjualan, pembelian stok barang, dan laba ruginya tuh pasti kurang akurat gitu. Ini juga bisa berakibat kepada kesulitan dalam memantau kondisi keuangan usaha juga, terus juga bisa mengurangi dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat. Habis itu juga yang paling penting ini bisa jadi potensi kebocoran keuangan dan kerugian dari si warung Madura itu sendiri. Lalu kalau dari kurangnya pencatatan penjualan dan pembelian ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam memantau arus kas si warung Madura ini dan keuntungan usahanya. Lalu kalau misalnya udah kacau gitu semua kan, ntar kita warung Madura juga jadi bingung untuk menentukan harga jual yang tepat gitu. Lalu kalau stoknya nggak akurat juga, kita gimana bisa mengelola stok barangnya gitu loh. Lalu kalau ada aliran dana yang tidak jelas, ini bisa jadi em, kesempatan bagi si pemilik atau peer dari si pemilik ini untuk potensi penyalahgunaan dana yang dimiliki gitu. Lalu yang saya sadari gitu kalau setiap kali datang ke warung Madura nih, biasanya nih pasti warung Madura nih mengalami yang namanya keterbatasan akses terhadap teknologi ya. Itu udah pasti karena biasanya yang punya tuh kurang paham lah ya sama teknologi modern zaman sekarang gitu. Jadi mereka tuh biasanya masih menggunakan cara manual dalam pengelolaan keuangannya. Jadi kayak masih pakai buku catatan dan kalkulator gitu. Hal tersebut tuh dapat menyebabkan pencatatan keuangan itu yang memakan waktu dan kurang efisien gitu. Apalagi kalau misalnya rata-rata kalau penjualan kan biasanya kalau warung Madura kan karena di pengen santai aja biasanya udah tua juga, jadi kayak ya kurang satset gitu lah ngelayanin ini pembelinya. Terus hal ini juga kalau kita kan bisa jadi human error dalam misalnya pas nyatet pakai kalkulator, ini juga bisa jadi kesalahan dalam catatan keuangan dan kesulitan untuk mengakses informasi keuangan tersebut gitu. Boleh dilanjut. Untuk itu, jadi solusi dari kami itu kita mau bikin aplikasi mobile tentang penyaluran keuangan UMKM.
Nah, kenapa sih kita solusinya ini untuk karena untuk orang tua sendiri mungkin dari kamu juga yakin akses teknologi itu minimal orang belum tentu punya mungkin laptop atau apa, cuman kita yakin kalau orang minimal punya HP lah, yang mana kalau kita pakai HP itu jauh lebih praktis gitu. Dan nanti kita jalannya aplikasi mobile ini lebih praktis karena nanti akan dirancang dengan sebagai kemudahan fitur. Jadi misalnya kayak ada penjualan, anggaplah orang gitu. Nah itu tuh langsung dikasih opsi penjualan misalnya setelah siwa itu udah langsung dikasih opsi harganya berapa gitu-gitu. Jadi memudahkan eh, si yang punya barangnya untuk mencatat transaksi. Terus nanti di kita itu nanti mungkin bakal chatbot AI. Jadi nanti tuh membantu apakah si zona yang udah kita bikin tuh udah benar eh, udah benar atau enggak, atau misalnya kalau nggak tahu bingung waktu itu gimana, itu ada panduan dari chatbot AI-nya itu yang namanya kita. Terus untuk infrastruktur teknologinya itu kita yang pasti transaksi semua transaksinya akan terencrypsi sehingga tersimpan dengan aman ya di aplikasi tersebut dan disimpan mungkin lebih dekat dan itu tuh nggak bahkan buat memori gitu di memori HP, soalnya kalau menyimpan di memori HP itu akan memberatkan si HP-nya juga gitu. Mungkin bahwa jadi Terdapat beberapa teknologi yang kami gunakan untuk pembuatan sebagai yang digunakan nanti untuk mengimplementasikan solusi yang kami telah berikan, di mana beberapa di antaranya itu adalah AI dan machine learning. Jadi AI ini sangat penting dalam aplikasi ini karena nanti dapat menjadi, nanti akan digunakan sebagai chatbot, di mana akan digunakan untuk chatbot untuk melayani customer service, lalu memberikan panduan ketika hendak melakukan pencatatan transaksi. Terus terdapat machine learning. Jadi machine learning ini dapat digunakan untuk banyak hal, seperti membantu ketika ada transaksi yang salah atau tidak sesuai dengan format yang ada. Jadi bisa membantu kita antar untuk mendeteksi kesalahan tersebut. Terus bisa juga digunakan untuk mempelajari gitu. Contohnya kayak format transaksi yang sebelumnya udah ada gitu, kayak invoice yang diterima sama pemilik usaha gitu, di pemilik usaha dari vendornya, dan nantinya itu bisa langsung ditranslasikan, hasil invoice-nya itu nanti bisa langsung ditranslasikan ke dalam pembukuan gitu. Terus karena ini aplikasinya itu dalam bentuk mobile, maka teknologi mobile application juga diperlukan, di mana teknologi mobile application ini juga salah satunya dapat membantu uh, uh, dapat membantu UMKM, di mana karena kayaknya hampir semua orang gitu sekarang sudah memiliki mobile mobile device gitu, seperti Android, yang nantinya akan mempermudah pemilik usaha gitu. Jadi mereka tidak perlu membeli aplikasi khusus seperti sebuah laptop atau device lah yang bisa nanti diinstal untuk aplikasi tersebut, misalnya kayak sebuah kasir gitu. Boleh di next. Demikian presentasi kami pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih.